Laporan praktikum agroklimatologi dengan judul Penggunaan Anemometer oleh Amelia Novelita Lestari, NIM 2502003, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Prodi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pahlawan Indonesia. Pendahuluan. Pengukuran unsur iklim merupakan bagian penting dalam memahami kondisi lingkungan, terutama karena setiap unsur memiliki peran yang saling berkaitan. Salah satu unsur yang sering diukur adalah angin, karena pergerakannya dapat mempengaruhi banyak proses di alam. Angin membantu memindahkan panas, uap air, dan partikel di udara sehingga berpengaruh terhadap suhu, kelembaban, dan kondisi lingkungan secara umum. Kecepatan angin menjadi parameter yang penting karena menunjukkan seberapa cepat udara bergerak di suatu tempat. Angin dapat mempercepat penguapan air dari tanah dan tanaman sehingga mempengaruhi kebutuhan air tanaman. Selain itu, angin juga dapat membantu atau justru mempercepat penyebaran hama dan penyakit tanaman. Untuk mengukur kecepatan angin, digunakan alat yang disebut anemometer. Alat ini bekerja dengan memanfaatkan gerakan angin untuk menghasilkan data kecepatan yang dapat dibaca secara langsung. Saat ini, anemometer sudah banyak digunakan dalam pengamatan lingkungan karena relatif mudah digunakan dan mampu memberikan hasil yang cukup akurat. Meskipun demikian, hasil pengukuran kecepatan angin dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti posisi alat, kondisi sekitar, dan gangguan dari benda di sekitarnya. Penelitian menunjukkan bahwa kesalahan dalam penempatan atau penggunaan anemometer dapat menyebabkan perbedaan hasil pengukuran yang cukup signifikan. Oleh karena itu, pengukuran perlu dilakukan dengan prosedur yang tepat agar data yang diperoleh dapat dilakukan dengan baik. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui cara penggunaan anemometer serta mengukur kecepatan angin di lingkungan pengamatan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu anemometer, HP atau alat tulis, dan angin. Untuk langkah kerja anemometer, pertama-tama kita hidupin alatnya dulu di sini, pencet mode. Habis itu kita cari tempat yang tidak terhalang apapun. Kita tinggal lihat angkanya, di situ kita bisa lihat kecepatan angin, suhu, dan baterainya. Kita bisa lihat di situ ada 1, segitu. Kita bisa lihat hasilnya. Berdasarkan tabel pengamatan anemometer digital, kecepatan angin diamati pada tanggal 15 April 2026 sampai 21 April 2026 pada 3 waktu, yaitu pagi hari pukul 7 sampai 8, siang hari pada pukul 12 sampai 12.30, dan sore hari pada pukul 16.30 sampai 17. Data yang dicatat berupa kecepatan angin dalam satuan meter per detik beserta kriterianya. Pada pagi hari, kecepatan angin berada pada kategori sangat lemah dan lemah. Nilai tertinggi tercatat sebesar 1,1 m/s pada 16 April 2026 dan 18 April 2026 dengan kriteria lemah. Sedangkan nilai terendah sebesar 0,0 m/s terjadi pada 15 April 2026, 19 April 2026, 20 April 2026, dan 21 April 2026 dengan kriteria sangat lemah. Pada siang hari, kecepatan angin cenderung meningkat dan didominasi kategori lemah. Nilai tertinggi sebesar 1,4 m/s terjadi pada tanggal 17 April 2026 dan 21 April 2026 dengan kriteria lemah. Sedangkan nilai terendah sebesar 0,0 m/s terjadi pada 16 April 2026 dan 18 April 2026 dengan kriteria sangat lemah. Pada sore hari, kecepatan angin lebih bervariasi dengan kategori sangat lemah, lemah, dan sedang. Nilai tertinggi tercatat sebesar 2,8 m/s pada tanggal 16 April 2026 dengan kriteria sedang, sedangkan nilai terendah sebesar 0,0 m/s terjadi pada tanggal 15 April 2026, 20 April 2026, dan 21 April 2026 dengan kriteria sangat lemah. Secara umum, kecepatan angin selama pengamatan tergolong rendah. Nilai tertinggi terjadi pada sore hari, sedangkan nilai terendah terjadi pada beberapa hari di pagi, siang, dan sore hari. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan, kecepatan angin pada setiap waktu menunjukkan nilai yang berbeda-beda.
Perubahan ini merupakan hal yang wajar karena angin dipengaruhi oleh perbedaan suhu udara, tekanan udara, dan kondisi cuaca. Semakin besar perbedaan tekanan udara, maka pergerakan angin biasanya akan semakin kuat. Pada pagi hari, kecepatan angin cenderung berada pada kategori sangat lemah hingga lemah. Hal ini terjadi karena udara pagi masih relatif stabil dan pemanasan matahari belum tinggi, sehingga gerakan udara masih kecil. Kondisi ini menyebabkan angin pagi umumnya lebih tenang dibandingkan waktu lainnya. Pada siang hari, kecepatan angin mulai meningkat dan sebagian besar berada pada kategori lemah. Hal ini disebabkan permukaan bumi menerima panas matahari lebih besar, sehingga udara di atas permukaan menjadi lebih hangat dan bergerak naik. Pergerakan udara tersebut memicu aliran angin yang lebih aktif. Rogers 2010. Pada sore hari, nilai kecepatan angin lebih bervariasi, mulai dari sangat lemah sampai sedang. Pada beberapa hari, angin masih cukup kuat karena masih ada sisa panas dari siang hari. Tetapi pada hari lain mulai melemah karena suhu udara menurun. Menurut Putri dan Lestari, perubahan suhu menjelang sore dapat menyebabkan arah dan kecepatan angin menjadi tidak tetap. Selain faktor waktu, kondisi lingkungan sekitar juga mempengaruhi hasil pengukuran. Adanya bangunan, pohon, atau benda lain di sekitar alat ukur dapat menghambat aliran angin sehingga nilai yang terbaca lebih kecil. Oleh karena itu, alat sebaliknya ditempatkan di area terbuka agar hasil pengukuran lebih akurat. Secara keseluruhan, kecepatan angin selama pengamatan tergolong rendah dan berubah sesuai waktu serta kondisi lingkungan sekitar. Kesimpulan: berdasarkan hasil pengamatan, kecepatan angin berubah-ubah pada setiap waktu. Pagi hari, angin cenderung sangat lemah hingga lemah, siang hari meningkat, dan sore hari lebih bervariasi. Perubahan ini dipengaruhi oleh suhu, tekanan udara, dan kondisi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penempatan anemometer yang tepat diperlukan agar hasil pengukuran lebih akurat.